Kalau kita bicara soal kesehatan, biasanya ada dua jalan besar yang kita hadapi kan? Di satu sisi, ada pengobatan konvensional yang modern dan saintifik. Di sisi lain, ada pendekatan holistik yang melihat kita sebagai manusia seutuhnya. Keduanya sama-sama menawarkan harapan, tapi dengan filosofi yang, wah, beda banget. Yuk kita bedah perdebatan intinya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal pahami dulu apa sih beda mendasar antara kedua pendekatan kesehatan ini. Terus kita selidiki kenapa banyak banget orang yang skeptis sama industri farmasi raksasa, atau yang sering disebut Big Pharma. Habis itu, kita uji nih anggapan kalau yang alami itu pasti aman. Kita juga akan lihat sebuah studi kasus menarik soal kualitas. Dan terakhir, kita coba bayangkan gimana sih masa depan kesehatan yang ideal dengan menggabungkan keduanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang bikin pengobatan konvensional dan holistik itu beda banget? Gini deh gampangnya, pengobatan konvensional itu fokusnya ke gejala. Anda sakit kepala, tujuannya adalah gimana caranya rasa sakit itu hilang secepat mungkin, biasanya pakai obat. Nah, kalau pendekatan holistik, dia bakal nanya, kenapa kok Anda bisa sakit kepala? Dia bakal cari akar masalahnya, bisa jadi karena stres, pola makan yang salah, atau kurang tidur. Fokusnya itu ke manusianya secara utuh. Dan yang paling penting, Anda sebagai pasien diajak aktif bukan cuma pasrah terima resep. Rasa ragu pada pengobatan konvensional itu sering banget akarnya dari ketidakpercayaan sama industri farmasi. Nah, sekarang mari kita telusuri alasan-alasan di balik skeptisisme publik yang ternyata cukup beralasan ini. Yang kita lihat di sini tuh bukan cuma 1-2 kasus loh. Selama 1 dekade, beberapa nama paling besar di industri farmasi tersandung masalah hukum yang serius banget. Ini udah kayak pola yang berulang, tuduhannya macam-macam, mulai dari pemasaran ilegal sampai sengaja menyembunyikan data keamanan produk dari kita semua. Coba kita lihat beberapa angkanya. Coba lihat ini, 3 miliar dolar. Ini bukan denda parkir loh, ini adalah penyelesaian kasus penipuan layanan kesehatan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Tuduhannya berat banget. Perusahaan ini dituduh gagal laporin data keamanan soal obat diabetes populer yang ternyata bisa meningkatkan risiko serangan jantung. Ngeri kan? Kasus Pfizer ini lebih menyoroti betapa seriusnya masalah ini. Denda mereka itu termasuk 1,3 miliar dolar dalam bentuk denda kali pidana. Artinya, ini bukan lagi sengketa bisnis biasa, tapi sudah dianggap tindakan kriminal. Mereka sengaja memasarkan obat untuk kegunaan yang sudah jelas-jelas ditolak sama regulator karena masalah keamanan. Jadi, poin krusialnya adalah, ini bukan insiden-insiden kecil yang terpisah. Kutipan dari ulasan buku Bad Pharma ini kayaknya merangkum semuanya dengan pas. Ada sejarah panjang di mana beberapa perusahaan lebih mementingkan keuntungan daripada keselamatan pasien, dan inilah yang sedikit demi sedikit mengikis kepercayaan publik. Oke, kita udah lihat sisi gelap industri farmasi. Tapi, apakah itu berarti semua yang alami otomatis jauh lebih aman? Nah, sekarang saatnya kita uji secara kritis asumsi yang sangat umum ini. Persepsi ini tuh kuat banget. Di banyak tempat, termasuk di Indonesia, hampir separuh populasi lebih milih obat herbal. Kenapa? Ya karena ada keyakinan kalau yang datang dari alam itu pasti lebih aman dan lebih baik. Tapi pertanyaannya, apa asumsi itu selalu benar? Sebenarnya, dua-duanya punya plus minus. Obat sintetis itu unggul di kecepatan dan dosis yang akurat. Ini penting banget buat kondisi darurat. Tapi ya gitu, harganya seringkali mahal dan risiko efek sampingnya lebih tinggi. Nah, obat herbal seringkali lebih terjangkau dengan efek samping yang lebih ringan. Tapi tantangannya, kerjanya lebih lambat dan dosisnya sering nggak standar. Penting banget buat kita ingat, alami itu nggak sama dengan aman. Ada risiko nyata yang harus kita perhatikan. Dosis di produk herbal bisa nggak konsisten. Ada kemungkinan kontaminasi logam berat. Dan yang paling krusial, beberapa herbal bisa berinteraksi bahaya dengan obat resep dari dokter, atau bahkan beracun kalau salah pakai. Nah, melihat tantangan kualitas dan standarisasi ini, yuk kita lihat sebuah studi kasus menarik tentang bagaimana sebuah perusahaan, Atomy, mencoba menjawab masalah ini di pasar suplemen alami. Jadi, model bisnis perusahaan ini dibangun di atas filosofi yang mereka sebut kualitas mutlak, harga mutlak. Gampangnya, tujuan mereka adalah menawarkan produk dengan kualitas setara barang mewah, tapi dengan harga yang bisa dijangkau oleh semua orang. Mereka mencoba memecahkan masalah klasik. Kalau mau kualitas bagus, harus mahal. Kata mereka, nggak harus. Pendekatan mereka itu dimulai dari sains. Salah satu produk andalan mereka, Hemohim, itu asalnya bukan dari ide marketing, tapi dari proyek pemerintah di sebuah laboratorium riset nasional Korea. Awalnya, produk ini dikembangkan khusus untuk melindungi para ilmuwan di sana dari efek radiasi dengan cara memperkuat sistem imun mereka.
Nah, begini cara filosofi mereka bekerja di dunia nyata. Hemohim ini, meskipun terbukti secara ilmiah, awalnya nggak laku sama sekali, karena harganya selangit. Lalu Atomy masuk, mereka bekerja sama dengan produsennya untuk memproduksi secara massal, mengoptimalkan segalanya. Dan hasilnya luar biasa. Angka-angka ini bicara sendiri, harganya dipangkas jadi 1/10-nya, sementara penjualannya meroket dari kurang dari 500 kotak sebulan jadi lebih dari 300.000 kotak per bulan. Ini adalah contoh nyata bagaimana skala produksi bisa membuat sebuah produk berbasis riset yang berkualitas jadi bisa diakses oleh jutaan orang. Jadi dari semua cerita ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di mana sebetulnya titik temunya? Poin terpentingnya adalah ini. Perdebatan soal alami lawan kimia itu seringkali salah arah. Sebenarnya, yang paling penting itu bukan asalnya dari mana, tapi soal bukti, kontrol kualitas, dosis yang tepat, dan panduan dari ahlinya. Produk herbal yang dibuat asal-asalan bisa lebih bahaya dari obat kimia yang diatur ketat. Nah, ini yang membawa kita ke sebuah konsep yang keren, kesehatan terpadu atau integratif. Ini bukan soal memilih kubu, tapi tentang mengambil yang terbaik dari kedua dunia di bawah pengawasan profesional. Ini adalah masa depan di mana dokter mungkin meresepkan obat kimia, tapi pada saat yang sama juga menyarankan akupunktur atau suplemen herbal yang sudah teruji klinis untuk hasil terbaik. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita masing-masing. Di tengah lautan informasi yang simpang siur, gimana caranya kita bisa jadi lebih proaktif dalam kesehatan kita sendiri? Gimana caranya kita berhenti terjebak label alami atau kimia dan mulai menuntut standar tertinggi, baik itu dari perusahaan farmasi, produsen suplemen, maupun dokter kita?